Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari salah satu produk Infinix terbaru yang berasal dari seri Note. Dia adalah Infinix Note 30. Saat video ini dibuat, si Note 30 ini bisa kita dapatkan di marketplace dengan budget 2,3 jutaan aja. Dengan harga tersebut, smartphone ini membawa banyak sekali spesifikasi yang menarik, bahkan seperti mendobrak standar di kelas harganya, dan bikin kita bertanya-tanya apakah Infinix masih bisa untung? Hahaha. Karena di kelas harga yang sama persis, jujur sulit menemukan pesaing yang memiliki spesifikasi yang seimbang atau bahkan lebih baik. Namun tentu saja ya, tidak ada produk yang sempurna. Walau dia punya banyak kelebihan, pasti tetap ada kekurangan yang mungkin nggak cocok untuk semua kebutuhan. Sebab itu kita perlu tahu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap produk sebelum membelinya ya, agar kita bisa mencocokkan dengan kebutuhan kita. Karena kan setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, karena itu di video ini saya telah merangkum kelebihan dan kekurangan dari smartphone Infinix Note 30 ini yang wajib teman-teman ketahui sebelum membelinya. Kalau gitu tanpa berlama-lama, mari langsung aja kita mulai. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, menggunakan chipset Helio G99 yang cukup powerful. Di kelas harga nggak nyampe 2,5 juta, smartphone ini sudah dilengkapi dengan Helio G series tertinggi, yaitu Helio G99. Perpaduan Helio G99 dengan jeroan lain pada smartphone ini menghasilkan skor Antutu versi 10 sebesar 406 ribuan. Wow, skor yang cukup tinggi ya untuk kelas harganya. Chipset ini cocok tentunya untuk digunakan bermain game. Misalnya di sini kita coba untuk memainkan PUBG Mobile atau PUBG. Game ini bisa dimainkan pada setting grafik Smooth Ultra. Pada settingan ini game berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Untuk game lain yang lebih berat seperti Genshin Impact juga bisa dijalankan pada settingan terendah dengan frame rate yang masih sangat playable. Game berjalan dengan baik dan masih sangat layak buat dimainkan. Intinya kalau kamu cari smartphone dengan performa baik di kelas harga ini, apalagi jika ingin digunakan untuk bermain game, smartphone ini bisa dijadikan pilihan. Kelebihan yang kedua, internal super besar 256 GB. Saat ini pabrikan lain rata-rata masih memberikan opsi internal 128 GB untuk smartphone di kelas harga segini. Namun Infinix nggak tanggung-tanggung, pada seri Note kali ini dia tidak memberikan lagi 128 GB melainkan hanya 256 GB. Kapasitas sebesar ini di harga 2,3 juta itu masih langka banget ya. Biasanya cuma mentok di 128 GB aja. Dengan kapasitas 1/4 TB itu, tentu kita nggak perlu lagi khawatir akan penyimpanan yang cepat penuh. Cocok banget buat teman-teman yang suka nginstal banyak aplikasi dan juga ngoleksi game yang berukuran besar. Ataupun mungkin butuh penyimpanan data yang besar untuk menyimpan foto, video, ataupun file-file lainnya. Jadi untuk penyimpanan Note 30 ini sangat bisa diandalkan. Bahkan nggak cukup sampai di kapasitasnya yang besar, jenis internal yang diberikan pun sudah UFS loh. Jadi selain kapasitasnya yang sangat lapang, baca tulis datanya juga cepet. Keren banget dah Infinix Note 30 ini. Kelebihan yang ketiga, sudah stereo speaker by JBL. Siapa sih yang nggak kenal JBL ya? Ini adalah salah satu brand audio yang cukup terkenal. Nah, walaupun smartphone ini harganya nggak nyampe 2,5 juta, tapi audionya itu udah by JBL loh. Kayaknya di kelas ini baru si Note 30 ini yang pertama kali sudah bekerja sama dengan brand audio dari Amerika ini. Gokil emang. Biasanya kan Infinix kalau dual speaker keduanya bergabung sama earpiece ya. Tapi kali ini karena dia sudah by JBL, maka speaker keduanya itu dedicated yang terletak di bagian atas samping. Bahkan di sebelah speaker keduanya ini ada emboss sound by JBL loh. Jadi emang sangat menonjolkan eksklusivitas dari JBL-nya. Karena itu, kualitas audio di smartphone ini akhirnya cukup enak dan suaranya juga menggelegar. Cocok banget buat teman-teman yang suka muter audio dari speaker smartphone-nya langsung. Berikut adalah sampel output dari audionya. I know that I'm still trying, yeah, I know
Kelebihan yang keempat, desain menarik dengan bodi yang tangguh. Nggak bisa dipungkiri, desain juga masih menjadi salah satu daya tarik seseorang dalam membeli smartphone. Biasanya ini untuk kaum hawa ya. Infinix juga ternyata tidak mengabaikan hal tersebut. Di Note 30 ini, ia memberikan tampilan yang juga premium dan menarik. Bagian pinggiran bodinya dibuat mengkilap, memberikan kesan premium dan elegan. Lalu pilihan warna yang diberikan pun anti-mainstream. Selain warna hitam dan biru, ada satu warna yang unik yaitu gold. Seperti yang sedang kita tes ini. Ini tuh lebih ke orange sih sebenarnya. Bagian yang warna gold itu cuman di samping aja. Terus khusus warna ini, back covernya tuh dibuat bertekstur kulit jeruk. Jadi kerasa kayak smartphone mahal ya. Buat kaum hawa pasti akan suka dengan warna gold ini. Selain desain yang bagus dan warna yang unik ini, ternyata bodinya juga tangguh loh, sebab dia sudah tersertifikasi IP53 yang berarti tahan terhadap debu dan percikan air. Jadi kalau kena basah keringat, tumpahan air, atau kena hujan harusnya masih aman-aman aja. Nice. Kelebihan yang kelima, fast charging 45 watt dengan bypass charge. Untuk sisi pengisian daya, smartphone ini juga diberikan adapter yang besar yaitu 45 watt dan adapter ini tentu sudah diberikan dalam paket penjualannya. Untuk mengisi ulang baterai 5000 mAh-nya dari 0 sampai 100 menggunakan adapter ini hanya memakan waktu 57 menit. Dan dengan waktu pengisian 30 menit aja bisa memberikan kapasitas 60-an%. Jadi kalau teman-teman kehabisan baterai nggak perlu nunggu lama lagi buat ngecas baterainya. Selain pengecasannya yang cepat, terdapat juga teknologi unik yang bernama bypass charge. Jadi kalau kita ngecas smartphone ini sambil main game dan fitur ini aktif, maka pengecasannya akan di-bypass langsung ke mainboard sehingga suhu baterai bisa ditekan dan tidak menjadi terlalu panas. Fitur yang bermanfaat sekali buat teman-teman yang sering main game sambil dicas karena baterainya kebetulan udah sekarat misalnya dan permainannya masih belum selesai. Kelebihan yang keenam, layar sudah menggunakan refresh rate 120Hz. Di sektor tampilan, refresh rate yang diberikan Infinix pun nggak nanggung-nanggung. Layarnya ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz dengan touch sampling 2 kali lipatnya. Panel IPS dengan refresh rate 120Hz ini memberikan pergerakan transisi yang sangat smooth. Enak banget dipakai buat scrolling-scrolling. Transisinya yang halus dan lebih lancar ini juga ngebantu saat dipakai gaming. Jadi grafik game yang kita mainkan terasa lebih halus pergerakannya. Kelebihan yang ketujuh, menggunakan gyroscope hardware. Untuk bagian sensor giroskop, untungnya juga Note 30 ini sudah menggunakan sensor hardware dari TDK ya. Sensor giroskop hardware tentu memberikan akurasi pergerakan giroskop yang lebih baik, sehingga lebih responsif dan nyaman digunakan khususnya jika untuk bermain game ya. Saat dites menggunakan giro dalam game PUBG Mobile, pergerakannya sangat responsif dan juga akurat. Hal ini membuat smartphone ini semakin cocok untuk dijadikan sebagai smartphone gaming. Nah itu tadi dia 7 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Banyak banget ya kelebihan yang bisa kita dapatkan di smartphone dengan harga 2,3 jutaan aja. Namun seperti yang sudah saya katakan bukan berarti tidak ada kekurangannya. Untuk itu mari langsung aja kita bahas kekurangan apa yang menurut saya penting teman-teman ketahui dari smartphone ini. Kekurangan yang pertama, layar di downgrade jadi IPS. Di kelas harganya sebenarnya ini masih sangat bisa diterima, tapi agak disayangkan karena ini tuh downgrade dari seri sebelumnya yaitu Note 12 yang sudah menggunakan AMOLED. Mungkin beberapa orang bilang kalau IPS itu lebih baik, misalkan karena lebih awet. Tapi sepengalaman saya sama aja kok, tergantung pemakaiannya. Layar AMOLED justru lebih punya banyak kelebihan dibandingkan IPS, seperti warna yang lebih bagus, daya yang lebih hemat, dan kecerahan yang jauh lebih tinggi. Bagian kecerahan ini tentu salah satu aspek yang cukup krusial apalagi untuk orang-orang yang mungkin sering bekerja di luar ruangan sehingga membutuhkan layar dengan kecerahan tinggi agar lebih jelas dilihat walaupun dalam kondisi outdoor. Kekurangan yang kedua, tidak ada lensa ultrawide dan makro. Untuk bagian kamera memang kita tidak bisa berharap banyak apalagi pada Infinix. Seperti udah jadi ciri khas, dari dulu emang biasanya Infinix tidak menjadikan kamera sebagai keunggulan mereka. Dan di bagian ini seringnya diberikan hanya spesifikasi standar, termasuk di Note 30 ini ya, mungkin kita sudah mendapatkan lensa 64 megapiksel. Namun lensa keduanya hanya 2 megapiksel deep sensor dan lensa ketiga key VGA yang nggak tahu ada fungsinya atau cuman gimmick. Tidak ada lensa ultrawide ataupun makro pada smartphone ini sehingga membuat kita hanya bisa mengambil gambar dengan mode-mode yang tersedia pada lensa utama saja. Jadi di sini seakan-akan kameranya hanya mengunggulkan resolusi tinggi 64 megapiksel aja. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Intinya secara keseluruhan smartphone ini itu menawarkan spesifikasi yang sangat bagus untuk kelas harganya. Bisa dibilang ini udah spesifikasi mentok kanan ya yang bisa kita dapatkan di harga segini untuk saat ini.
Soalnya dengan budget nggak nyampe 2,5 juta atau lebih tepatnya 2,3 jutaan, kita udah dapat chipset Helio G99 yang performanya bagus buat gaming. Internal UFS super besar 256GB yang akan lama penuhnya, speaker by JBL yang suaranya cukup kencang dan menggelegar, fast charging 45 watt yang bisa mengisi smartphone-nya di bawah 1 jam, layar smooth 120Hz yang memberikan transisi yang sangat halus, desain yang kece dan sudah bersertifikasi IP53 yang tahan terhadap cipratan air. Kalau dengan budget 2,3 juta kita ingin mencari spesifikasi yang paling bagus, maka Note 30 ini adalah yang saya rekomendasikan. Mungkin hal yang bisa jadi deal breaker bagi sebagian orang adalah layarnya yang malah di-downgrade jadi IPS. Sehingga buat tipe pengguna yang sering memakai smartphone di outdoor dan butuh layar dengan kecerahan tinggi, akan lebih cocok kalau menggunakan layar yang sudah AMOLED. Atau teman-teman mungkin orang yang serius dalam hal fotografi dan membutuhkan lensa ultrawide ataupun makro, maka teman-teman bisa melirik smartphone lain yang sudah menggunakan lensa tersebut. Tapi kalau teman-teman bukan tipe pengguna seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka tidak ada kekurangan yang berarti pada smartphone ini. Gimana? Apakah teman-teman ada pendapat lain tentang smartphone ini? Apakah ada yang sudah menggunakannya lalu menemukan kelebihan dan kekurangan lain? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Oke deh, saya rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman, semoga diberikan rezeki untuk segera memilikinya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.